Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, merupakan sebuah daerah yang berada di ujung timur Pulau Garam Madura. Kabupaten Sumeneb memiliki 126 pulau baik yang berpenghuni maupun tidak. Redaksi NU1 mencoba mengangkat kedikdayaan Arya Wiraraja dan siapa saja raja yang pernah memerintah di Sumeneb. Sumeneb mulai dikenal dan memiliki pemerintahan semenjak dilantiknya Arya Wiraraja pada tanggal 31 Oktober tahun 1269, yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Sumeneb. Selama dipimpin oleh Arya Wiraraja, banyak kemajuan yang dialami Kerajaan Sumeneb. Pria yang berasal dari desa Nangka, Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan atau kemampuan yang baik. Arya Wiraraja secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat atau pengatur strategi. Bahkan, analisanya cukup tajam dan terarah sehingga banyak yang mengira Arya Wiraraja adalah seorang dukun. Adapun jasa-jasa Arya Wiraraja: 1. Mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya. 2. Menghancurkan tentara Cina, Tartar serta mengusirnya dari tanah Jawa. Pada usia 35 tahun, karir Arya Wiraraja cepat menanjak. Beliau mulai jabatan Demang Kerajaan Singosari. Kemudian dipromosikan oleh Kartanegara Raja Singosari menjadi Adipati Kerajaan Sumeneb, dan dipromosikan oleh Raden Wijaya menjadi Menteri di Kerajaan Majapahit dan bertugas di Lumajang. Setelah Arya Wiraraja meninggalkan Sumeneb, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. Kekuasaan diserahkan kepada saudaranya Arya Bangah dan keratonnya pindah dari Batu Putih ke Banasare di wilayah Sumeneb juga. Selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Danurwendo, yang keratonnya pindah ke Desa Tanjung dan selanjutnya diganti oleh anaknya, yang bernama Arya Asparati. Diganti pula oleh anaknya bernama Panembahan Joharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya bernama Panembahan Mandaraja, yang mempunyai dua anak bernama Pangeran Bukabu yang kemudian mengganti ayahnya dan pindah ke keratonnya di Bukabu, Kecamatan Ambunten. Selanjutnya diganti oleh adiknya bernama Pangeran Baragung yang kemudian pindah ke Desa Baragung, Kecamatan Guluk-Guluk. Pangeran Jokotole atau Pangeran Sekodiningrat ketiga Pangeran Jokotole menjadi Raja Sumeneb yang ke-13 selama 45 tahun mulai dari tahun 1415 hingga 1460. Jokotole dan adiknya bernama Jokowedi lahir dari Raden Ayu Potrekoneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan batin atau melalui mimpi dengan Adipodai yang merupakan Raja Sumeneb ke-12. Karena hasil dari perkawinan batin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya. Dan akhirnya, seolah-olah terkesan sebagai kehamilan di luar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan di luar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya, maka kelahiran bayi Raden Ayu Potrekoneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangnya. Dan ditemukan oleh Empu Keleng yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya. Peristiwa kelahiran Jokotole terulang lagi oleh adiknya yaitu Jokowedi. Kesaktian Jokotole mulai terlihat pada usia 6 tahun lebih, seperti membuat alat-alat perkakas dengan tanpa bantuan dari alat apapun hanya dari badannya sendiri, yang hasilnya lebih bagus ketimbang ayah angkatnya sendiri. Lewat kesaktiannya itulah, maka ia membantu para pekerja pandai besi yang kelelahan dan sakit akibat kepanasan termasuk ayah angkatnya dalam pengelasan membuat pintu gerbang raksasa atas kehendak Brawijaya VII. Dengan cara membakar dirinya dan kemudian menjadi arang, kemudian lewat pusarnya keluar cairan putih untuk keperluan pengelasan pintu raksasa. Akhirnya, ia diberi hadiah emas dan uang logam seberat badannya. Kemudian ia mengabdi di Kerajaan Majapahit untuk beberapa lama. Banyak kesuksesan yang ia raih selama mengabdi di Kerajaan Majapahit tersebut yang sekaligus menjadi mantu dari Patih Muda Majapahit. Setibanya dari Sumeneb ia bersama istrinya bernama Dewi Ratnadi bersua ke keraton, yang akhirnya bertemu dengan ibunya Raden Ayu Potrekoneng dan kemudian dilantik menjadi Raja Sumeneb dengan gelar Pangeran Sekodiningrat ketiga. Saat menjadi raja ia terlibat pertempuran besar melawan raja dari Bali yaitu Dampo Awang, yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Jokotole dengan kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Dampo Awang. Kekuasaannya berakhir pada tahun 1460 dan kemudian digantikan oleh Arya Wigananda putra pertama dari Jokotole. Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah Kerajaan Sumeneb sebagai kepala pemerintahan yang ke-30. Menurut hikayat Raden Ayu Tirtonegoro pada suatu malam bermimpi supaya ratu kawin dengan Bindara Saot. Setelah Bindara Saot dipanggil, diceritakanlah mimpi itu. Setelah ada kata sepakat perkawinan dilaksanakan,
Bindara Saot menjadi suami ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Terjadi peristiwa tragis pada masa pemerintahan Ratu Tirtonegoro. Raden Purwonegoro Patih Kerajaan Sumenep, mencintai Ratu Tirtonegoro, sehingga sangat membenci Bindara Saot, bahkan merencanakan membunuhnya. Raden Purwonegoro datang ke keraton lalu mengayunkan pedang. Namun, tidak mengenai sasaran dan pedang tertancap dalam tiang pendopo. Malah sebaliknya Raden Purwonegoro tewas di tangan Manteri Saunggaling dan Kiai Sanggatarona. Seperti diketahui, bahwa Ratu Tirtonegoro dan Purwonegoro sama-sama keturunan Tumenggung Yudonegoro Raja Sumenep ke-23. Akibatnya keluarga kerajaan Sumenep menjadi dua golongan yang berpihak pada Ratu Tirtonegoro, diperbolehkan tetap tinggal di Sumenep dan diwajibkan merubah gelarnya dengan sebutan Kiai. Serta berjanji untuk tidak akan menentang Bindara Saot sampai 7 turunan. Sedang golongan yang tidak setuju pada ketentuan tersebut dianjurkan meninggalkan kerajaan Sumenep dan kembali ke Pamekasan, Sampang atau Bangkalan. Bindara Saot dengan istrinya yang pertama di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saot itu datang ke keraton untuk memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua bernama Somala, terlebih dahulu menyungkem kepada Ratu, sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya yakni Bindara Saot. Saat itu pula keluar wasiat sang ratu yang dicatat oleh sekretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kemudian hari, apabila Bindara Saot meninggal, maka yang diperkenankan untuk mengganti menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saot meninggal, 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal pada tahun 1762, sesuai dengan wasiat ratu yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala dengan gelar Panembahan Notokusumo I. Beberapa peristiwa penting pada zaman pemerintahan Somala antara lain, menyerang negeri Blambangan dan berhasil menang. Sehingga Blambangan dan Panarukan menjadi wilayah kekuasaan Panembahan Notokusumo I. Kemudian beliau membangun Keraton Sumenep yang sekarang berfungsi sebagai pendopo kabupaten. Selanjutnya beliau membangun Masjid Jamik pada tahun 1763, Asta Tinggi atau tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep dan keluarganya yang juga dibangun oleh beliau. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat bernama asli Notonegoro putra dari Raja Sumenep yaitu Panembahan Notokusumo I. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat mendapat gelar doktor kesusastraan dari pemerintah Inggris, karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur Jenderal Rafle untuk menerjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu ke dalam bahasa Melayu. Beliau memang menguasai berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan sebagainya. Dan juga ilmu pengetahuan dan agama. Di samping itu pandai membuat senjata keris. Sultan Abdurrahman Pakunataningrat dikenal sangat bijaksana dan memperhatikan rakyat Sumenep, oleh karena itu ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep sampai sekarang. Artikel ini diambil dari beberapa sumber, dan jika ada kesalahan baik dalam penulisan nama maupun kekurangan data sejarah Kabupaten Sumenep, tim redaksi NU1, mohon maaf.